Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan dividen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Raudatul Farhati, NIM 190502015. Yang kedua, Suryana, NIM 190502016. Yang ketiga, Feni Yuliana, 190522024. Yang keempat, Bayi Rina, NIM 190502032. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rina, NIM 190502032. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin membahas tentang definisi dari kebijakan dividen. Definisi dari kebijakan dividen adalah pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan atau dibayarkan pada pemegang saham sebagai dividen dan berapa banyak yang harus ditanam kembali atau laba ditahan sebagai pembiayaan investasi di masa datang. Jadi dividen ini jumlah laba yang didapatkan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu membagi lagi laba ini. Pertama, untuk dibagikan kepada nasabah, yang kedua untuk ditahan sebagai laba ditahan, atau bisa disebut dengan pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka hal itu akan mengurangi laba yang ditahan. Dan selanjutnya, mengurangi total sumber dana internal atau internal financing. Begitu sebaliknya, jika laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan pembentukan dana internal perusahaan akan semakin besar. Di sini juga ada 4 ahli yang mengemukakan tentang kebijakan dividen. Pertama, Sutrisno tahun 2003, dan ada Sartono 2008, ada juga Surdana tahun 2011 dan Rianto tahun 2011. Kita mulai yang pertama dari Sutrisno 2003, di mana menurut Sutrisno, pengertian dari kebijakan dividen adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan berupa penentu besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan yang kedua ada Sartono, di mana mengemukakan tentang kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Di sini yang ketiga ada Surdana tahun 2011. Kebijakan dividen adalah bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Yang keempat ada Rianto tahun 2011. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Yuliana dengan NIM 19050204. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi tentang teori kebijakan dividen. Menurut Eugen dan Houston, ada beberapa teori kebijakan dividen, di antaranya yang pertama, dividend irrelevance theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan jika laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Yang kedua, the bird in hand theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa investor lebih merasa aman untuk mendapatkan pendapatan berupa dividen dibanding menunggu capital gain. Dividen lebih baik dari saldo laba karena pada akhirnya saldo laba memungkinkan tidak akan pernah terwujud sebagai dividen di masa depan. Biaya ekuitas akan naik jika dividen dikurangi, karena pemegang saham akan membayarkan keuntungan yang lebih tinggi dan pertimbangan risiko dan kepastian akan reinvestasinya. Yang selanjutnya, tax preference theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan digunakan untuk pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. Untuk itu, sebaiknya perusahaan menentukan dividen payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen, karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain. Maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Selanjutnya di sini tentang jenis-jenis kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan yang stabil atau stable dividend per share policy, yaitu kebijakan dividen di mana jumlah pembayaran dividen yang sama besar dari tahun ke tahun. Salah satu alasan mengapa sebuah perusahaan mengambil kebijakan ini yaitu untuk menjaga kesan para investor terhadap perusahaan tersebut. Jika perusahaan menerapkan kebijakan yang stabil, berarti pendapatan bersih perusahaan tersebut juga stabil dari tahun ke tahun. Yang kedua, kebijakan dividen payout ratio yang tetap, constant dividend payout ratio policy, yaitu kebijakan dividen di mana jumlah dividen akan berubah sesuai dengan jumlah laba bersih, namun rasio dividen dan laba ditahan tetap sama. Yang ketiga, kebijakan kompromis policy, yaitu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan dividen per saham yang stabil dan kebijakan dividen output ratio yang konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Yang keempat atau yang kedua, kebijakan dividen residual dividend policy, yaitu kebijakan dividen yang dikeluarkan perusahaan jika sedang menghadapi kesempatan investasi yang tidak stabil, sehingga manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayarkan saat laba bersih tinggi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana, NIM 190502016. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, likuiditas perusahaan. Likuiditas suatu perusahaan termaksud faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan dalam menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Untuk itu, semakin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Ini berarti semakin kuat posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu
mendatang, maka semakin tinggi rasio pembayaran dividennya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana waktu mendatang untuk pembiayaan pertumbuhan, perusahaan tersebut biayanya lebih senang untuk menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham dengan mengingat batasan biayanya. Ini berarti bahwa semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Semakin besar bagian pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, maka semakin rendah dividen penyetorannya. Yang ketiga, kebutuhan dana untuk pembayaran hutang. Jika perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utang akan diambil dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Ini berarti bahwa hanya sebagian kecil dari pendapatan atau earnings yang bisa dibayarkan sebagai dividen. Atau dengan kata lain, perusahaan harus menetapkan dividennya payout ratio untuk rendah. Yang keempat, pengawasan terhadap perusahaan dana berasal. Ada perusahaan yang hanya pembiayaan ekspansinya dengan dana yang berasal dari sumber internalnya saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa jika ekspektasinya dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru, akan melemahkan kontrol dari kelompok dominan dalam perusahaan. Begitu pula jika pembiayaan ekspansi dengan hutang akan memperbesar risiko finansialnya. Yang kelima, peluang pasar modal. Suatu perusahaan besar dan telah berjalan dengan baik, memiliki catatan profitabilitas dan stabilitas data, maka perusahaan tersebut akan memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk pembiayaan eksternal lainnya. Namun, perusahaan yang baru atau perusahaan bersifat coba-coba akan lebih banyak risiko bagi penanam modal potensial. Kemampuan perusahaan untuk menaikkan modalnya atau dana pinjaman dari pasar modal akan teratas, sehingga perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan prosedur pembiayaan dividen. Yang pertama, declaration date atau tanggal pengumuman adalah tanggal yang secara resmi diumumkan oleh perusahaan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, come dividend date adalah tanggal yang dimana semua pemegang saham perusahaan sampai batas tanggal yang sudah ditentukan berhak untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga, date of record adalah tanggal pencatatan para pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Yang keempat, ex-dividend date adalah tanggal yang dimana para pemegang saham tidak lagi mendapatkan pembayaran dividen. Yang kelima, date of payment adalah tanggal dilakukannya pembayaran dividen kepada para pemegang saham yang berhak. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rodatul Farhati, NIM 1905020015. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kebijakan dividen di Indonesia.
Berdasarkan hukum di Indonesia, keputusan tentang dividen dibuat oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Dewan Direksi. TBS dapat mengumumkan pembagian dividen setiap tahun jika memiliki penghasilan yang positif. Sebelum berakhirnya suatu tahun buku, dividen interim dapat dibagikan selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dan bila pembagian dividen interim tidak mengakibatkan jumlah aset bersih menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh serta memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang PT Compulsory Reserves. Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh direksi setelah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris. TBS termasuk untuk membayarkan dividen dalam jumlah minimum 30% dari laba berjalan konsolidasian perusahaan sejak tahun buku 2012 serta memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Jumlah dividen yang akan dibagikan TBS akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh direksi serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen tersebut akan dibayar dalam rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen yang disetujui dan dapat dikenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh seseorang pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan Indonesia maksimum sebesar 20%. Kebijakan dividen TBS adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan pada kebijaksanaan direksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.